Sahabat Shalom, kali ini kita akan belajar tentang doktrin legal ground. Jadi dasar hukum tentang mendapatkan harta. Jadi ada salah satu kisah di Kejadian tentang Abram ketika dia menyelamatkan Lot, saudaranya atau keponakannya. Dia mendapatkan sebagai efek samping dari perang itu adalah rampasan harta. Kemudian dia bertemu Kohen Melkisedek dan dia memberikan 1/10 dari semuanya. Kemudian datanglah Raja Sedom, dia bilang, bawalah semua harta itu, harta rampasan itu. Sedangkan orang-orangnya aku ambil karena itu orang-orangku gitu ya, rakyatnya. Ya, yang menarik, Abram menolak, aku tidak mau ambil harta rampasan itu kecuali yang dimakan oleh tentaraku gitu ya, oleh orang-orang muda itu yang 300 orang. Kemudian ada juga orang-orang dari setempat ya, bukan keluarga Abram, yaitu Mamre, Aner dan Eskol. Itu dia punya sekutu ya, punya perjanjian ketika dia tinggal di Mamre itu, pepohonan Tarbantin Mamre. Orang-orang ini juga menjadi istilahnya ya, sekutu lah, pelindung bagi Abram. Jadi ketika Abram berperang, mereka juga angkat senjata gitu. Nah, jadi ada persekutuan militer di kalangan Abram dan Mamre. Kemudian dia menolak itu. Nah, ini jadi pelajaran penting. Mengapa Abram menolak? Nah, ini jadi pertanyaan. Ini juga menjadi suatu doktrin pemuritan tentang legal ground. Silakan menyimak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin. Ya, jadi pelajaran kita hari ini diambil dari Kejadian 14 ya. Nah, jadi dia menolak ya semua harta itu, semua. Bahkan dia bilang, sehelai benang pun atau tali kasut tidak akan kuambil dari milikmu. Jadi dia tuh rampasan itu adalah sebenarnya hartanya orang-orang Sedom. Dari Raja Sedom dijarah gitu ya, kemudian tentaranya Abram merebut kembali. Ketika direbut kembali, dia sebenarnya orang Sedom ini atau Raja Sedom ini agak-agak sungkan juga mau minta gitu ya, karena yang berperang adalah Abram, dia sendiri kalah gitu. Makanya dia bilang, kembalikan orang-orangku, orang-orang itu gitu ya, yang dirampas kembali, karena itu keluarga dan rakyatnya. Tapi harta itu ambillah gitu, sebagai bayaran lah kira-kira. Tapi Abram menolak gitu ya. Dia bilang, jangan, aku tidak mau gitu ya. Aku di ayat ini ya, di ayat 14:23 dia bilang, aku tidak akan mengambil sesuatu dari semua kepunyaanmu, supaya kamu jangan berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Jadi ini legal ground, dasar hukum. Jadi Abram memahami dasar hukum. Apa dasar hukumnya? Yaitu dia tidak ingin ada orang lain yang mengklaim telah membuat dia kaya. Kenapa begitu? Karena dia hanya mau diberkati oleh Tuhan. Nah, maka sesudah itu sangat menarik bahwa di pasal 15 Tuhan memberikan janji tentang anak secara khusus. Jadi sesudah Abram punya iman tentang legal ground, bahwa dia tidak akan mengambil harta dengan cara yang rampasan, karena itu harta rampasan ya, bukan miliknya, itu milik Raja Sedom. Dia bilang, aku tidak akan mengambil. Gitu. Jadi yang boleh ngambil ya teman-temannya itu, yang Aner, Eskol, Mamre, itu bukan Abraham ya, itu temannya, sekutunya yang ikut berperang. Tapi untuk dia sendiri dia tidak ambil. Dia merasa mencukupkan diri dengan apa yang dia punya. Dan ini langsung diikuti adalah Tuhan datang. Jadi sabda Tuhan mendatangi Abram melalui penglihatan dengan berkata, jangan takut Abram, dan seterusnya. Nah ini, jadi kalau Anda memahami legal ground, punya iman tentang hukum, tentang cara mendapatkan harta, tentang cara mendapatkan uang, tentunya Anda tidak akan mengambil
cara apa istilahnya ya, cara-cara pintas yang melanggar hukum, melanggar legal ground. Jadi Anda akan kehilangan dasar hukum. Anda akan berada pada status sebagai perampok atau orang yang bersalah. Nah, di sini kita lihat harta Abraham adalah harta yang sah, yang dia dapatkan secara sah. Dia bekerja bukan dengan merampas, bukan perampok gitu. Jadi kalau ada orang yang bangga dengan perampokan atau rampasan harta, itu jadi menarik. Artinya dia berada pada legal ground pendosa atau legal ground orang yang bersalah. Maka tidak heran kalau dia mendapatkannya dengan rampokan atau rampasan, ya dia akan kehilangan. Matinya mengenaskan, mati penyakit misalnya, mati muda. Jadi banyak orang yang terkena petaka di masa muda sebenarnya karena perilaku mendapatkan harta yang tidak sah, melanggar hukum Tuhan. Itu jadi kita harus sangat-sangat mengawasi gitu ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan dengan cara yang sah, cara yang sesuai hukum Tuhan. Makanya di Al-Shadiq ini saya ajarkan sebisa mungkin kita tidak melakukan pelanggaran hukum apapun, sebisa mungkin. Kalau Anda belajar Alkitab, jangan sampai Anda melanggar hukum. Kalau Anda belajar sesuatu, jangan sampai melanggar hukum. Kalau bisa Anda tidak melanggar hukum, karena nanti kalau ada pelanggaran hukum namanya celah hukum, maka setan bisa mendakwa Anda. Mungkin Anda dapat duit banyak, mungkin Anda dapat ini itu, tapi suatu ketika jatuh tempo dakwaan itu akan kena. Mungkin Anda kehilangan barang, kehilangan orang, kehilangan anak, seperti Ayub kehilangan anak. Dia punya celah hukum, walaupun disebut sempurna, dia bukan orang benar. Dia tidak disebut orang benar. Dia disebut orang sempurna. Sempurna disiplin rohani, sempurna berdoa dan sebagainya. Tapi dia punya cacat hukum, celah hukum. Nah, ini dengan pemahaman legal ground kita ngerti kenapa Ayub kena dan kenapa Abraham menghindari celah-celah hukum yang berpotensi merugikan dia atau anak cucunya di masa mendatang. Padahal waktu itu belum ada ya janji tentang anak cucu. Dia udah stres itu, tidak punya keturunan. Tapi nampaknya dia udah punya iman sebelum menerima janji itu ya, di pasal 15 bahwa nanti aku akan punya anak, intinya begitu. Jadi hidup oleh iman, hidup di dalam berkat Tuhan. Tidak melihat apa yang kelihatan di depan mata, yang enak di depan mata, tapi jangka panjang. Jadi kebiasaan berpikir jangka panjang itu salah satu kurikulum pemuritan. Jadi kalau orang tidak punya kesanggupan berpikir jangka panjang, artinya masih bocah, masih bayi, anak kemarin sore. Demikian, semoga menjadi wawasan, menjadi berkat. Silakan direnungkan. Tuhan yang hidup bersama kita semua. Amin.